aktual gitu. Nah, kemudian dimulai dari periode ketiga, dibikin peramalannya. Rumusnya itu sebenarnya kami pakai 2 rumus ya, ada bentuk rumus dari sesuai jurnal sama bentuk rumus dari, analisis data. Nah, cuman hasilnya tetap sama aja, cuman beda bentuk rumus saja. Nah, kalau misalnya lewat rumus analisis data, itu dia rumusnya alfa dikali data aktual ditambah data peramalan ditambah 1 minus alfa dikali data peramalan gitu. Cuman kalau misalnya di rumus lewat referensi jurnal, itu nggak pakai 1 minus alfa aja dia bedanya di situ, tapi hasilnya tetap sama. Nah, kemudian di-drag aja sampai ke bawah kan, sampai Desember sampai Januari 2026. Nah, kemudian carilah MAD, MSE, MAP-nya. Pertama, MAD kita cari nilai absolutnya dulu, mulai dari bulan Oktober sampai, Desember. Soalnya, kita nggak mulai dari bulan September, karena di bulan September itu forecasting-nya nggak ada. Jadi kita mulai dari bulan Oktober sampai Desember. Kita cari MAD-nya, rumusnya absolut ABS, data aktual dikurang data peramalan. Habis itu di-drag sampai ke bawah. Kemudian untuk MSE-nya, rumusnya itu data aktual dikurang data peramalan dipangkat 2. Nah, itu rumusnya, habis itu di-drag lagi sampai Desember juga, 2025. Kemudian MAPE-nya. MAPE-nya rumusnya itu ah, sabar. ABS data aktual dikurang data peramalan dibagi dengan data aktualnya. Nah, kemudian di-drag lagi sampai Desember 2025. Nah, kemudian di bagian average-nya itu di rata-ratanya, kita rata-ratakan, semua semua periode yang ada nilainya. Jadi mulai dari bulan Oktober sampai Desember. Nah, kemudian, sudah dirata-ratakan baru kita drag ke samping buat mengetahui rata-rata dari MSE-nya juga dan rata-rata dari MAPE-nya juga. Kemudian di persentase MAPE-nya, kita kali 100 supaya dapat persentasenya jadi 37% gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya kami, menentukan alfa sama 1 minus alfa ini, itu tuh dari solver. Jadi awalnya itu kami, nentuin alfanya itu random aja. Kami random taruh alfa sama 1 minus alfanya, kemudian udah selesai itu, baru kami pilih menu solver, baru setelah menu solver, kami input di data aktualnya, data aktualnya sama data peramalannya, terus, kami juga input alfanya, udah di-input, muncullah, segini alfa sama 1 minus alfanya gitu, dari solver itu. Solver ini sebenarnya gunanya buat ngetahuin ini aja sih, eee, alfa terbaiknya gitu. Terus kalau misalnya lewat data analisis juga, data forecasting-nya lewat data analisis juga, itu rumusnya pencet data analisis, kemudian cari menu cari cari menu
exponential smoothing. Nggak muncul ya dia, Put, di data analisis. Coba tekan, Put, data analisisnya. Bukan, Put, data analisisnya. Tuh. Soalnya aku nggak bisa share screen. Aku sudah mencet menu exponential smoothing. Tapi kok di sunscreen tuh nggak kelihatan ya? Iya, nggak nampak. Nah, pokoknya pencet menu data analisis, habis itu nanti kita input aja data aktualnya, kemudian nanti kita masukin juga di situ range alpanya berapa, baru kita tentuin output range-nya. Output range-nya kita taruh di September 2024. Ini rumus data analisis. Nah, habis itu muncul hasilnya muncul hasilnya baru kita drag sampai ke Januari 2026. Nanti lewat data analisis pun nanti udah otomatis juga di September 2024-nya NA, tidak diketahui begitu. Itu aja sih. Next-nya bahas moving average Razwa and Maria. Fikri mau nanya, input range-nya itu data aktual. Iya, Put. Yang apa? Yang ini ya, mau data analisis ya? Iya. Iya, data aktual. Coba makanya buka dulu. Aku agak lupa juga ya antara data aktual sama data pramalan juga dimasukin atau data aktual aja gitu. Nggak bisa dibuka ya data analisisnya? Aku sudah buka ini, tapi nggak kelihatan ya sama kalian. Sabar. Ini Cobalah aku buka. aku Iya, nggak kirim. nampak. Nah, ini ya. Iya, yang itu. Iya, itu data aktual aja, Put, dimasukin. Data aktualnya, bukan data pramalan, data aktualnya aja. Kemudian dumping faktornya. Nah, ini dumping faktor ini si alpanya itu. Jadi alpanya itu nanti kita tentuin berapa, masukin di situ. Terus yang output range-nya baru kita letakin di forecasting September itu. Mulai dari situ aja kita letakin. Nah, terus nanti kalau misalnya mau nampilin chart output-nya, bisa dicentang aja. Cuman kami waktu itu manual sih centangnya. Pilih insert, habis itu pilih scatter. Scatter atau line ya? Lupa aku. Pokoknya antara dua itulah. Habis itu nanti pencet oke, muncul nanti hasilnya gitu. Kelihatan nggak itu? Udah aku coba. Ini apa, Put?
hasil ininya. Expo-nya? Iya, Kok beda ya? Coba, data analisis lagi, Put. Dirimu tadi inputnya dari data aktual yang mana? dari data aktual Oh, ini, alpanya pakai yang ini nggak? Yang ini punya aku, yang sekarang? yang ini, Iya. ya Tadi alpanya udah dimasukin gitu ya? udah. Wait wait wait, Ya lagi barangkali aku ini. entar ya. Kok beda sih? Bentar ya bentar ya.